Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di kajian intensif di pembahasan kitab Ma'arijul Qabul. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini menjadi barokah dan manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan curahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa insyaallah ta'ala beberapa hari ke depan biidznillah, dan mudah-mudahan kita diberikan karunia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Mengingat hari ini sebagian mengatakan tanggal 27, ada juga yang mengatakan 28 bulan Sya'ban. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan itu sambil memberikan isyarat kepada dengan tangannya mengisyaratkan 29. Jadi keumuman bulan Hijriyah itu 29 bulan. Ya. Namun tentu ibadah saum terikat dengan ru'yatul hilal. Terikat dengan melihat apa? Hilal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum faqduru lahu." Di redaksi yang lain, "Fa in gumma 'alaikum faqduru lahu 30." Riwayat Imam Muslim, dan riwayat Imam Al-Bukhari, "Fa akmilul 'iddata 30 atau faqmilul iddata sya'ban 30 atau 30 sya'ban." Maksudnya kata Rasulullah SAW, saumlah kalian sebab melihat apa? Hilal, dan berbukalah ketika kalian melihat apa? Hilal. Kemudian fa in gumma 'alaikum faqduru lahu, apabila mendung atau tertutup hilal tersebut, maka ada yang mengatakan faqduru lahu itu sempitkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surah yakni At-Talaq, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah ila akhir al-ayah. Berinfaklah, berikanlah nafkah. Ini khitab ayat ini kepada suami yang telah menceraikan istrinya, talak raj'i. Ada sebagian yang mengatakan talak bain dalam keadaan wanita tersebut hamil. Nah, kewajiban dia adalah memberikan nafkah. Waman qudira alaihi rizquhu, dan siapa yang diberikan kesempitan dalam rezeki, maka kalimat faqduru lahu dalam hadis sempitkan, seret salasina, seret bulan Sya'ban menjadi 29 di salah satu makna. Namun yang lebih kuat adalah makna dari faqduru lahu sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.
yakni fa'akmilu iddata sya'bana 30, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi jumlahnya berapa? 30 ya, 30 hari. Apa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini? Pertama, saum dan berbuka terikat dengan hilal, yaitu melihat hilal secara apa? Langsung. Dibuktikan dengan hadis Ibnu Umar di yang lainnya. Kata Abdullah Ibnu Umar, tara'an nasul hilala, orang-orang para sahabat itu saling melihat-lihat hilal. Wa kuntu ra'aituhu, dan aku melihatnya. Fa akhbartu bihi Rasulullah, dan aku sampaikan kepada Rasulullah. Ya, sampaikan kepada Rasulullah sallam. Fa shoma, kemudian beliau pun saum. Wa amara an-nasa bisyam, dan Rasul menyuruh kepada manusia untuk saum. Tuh. Demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apabila tidak bisa terlihat karena mendung, maka bagaimana kata Rasulullah? Ya, fa'aqdiru lahu ay fa'akmilul iddata. Seret. Ini pun sejatinya ada isyarat hisab sebenarnya. Namun hisaban tersebut dituntun dengan hadis, yaitu sempurnakan bulan Syaban menjadi berapa? 30. Demikian. Jadi sekali lagi hadirin rahimankumullah, saum itu terikat dengan apa? Hilal. Nah, nanti bagaimana etikanya? Nah, itu ada nanti di paparan, di pembahasan di fikih saum tentunya. Al-muhim, yang penting di muqaddimah ini saya pribadi tentu mengingatkan, mari kita sama-sama berbekal diri, menyiapkan diri. Para ulama salaf dahulu mah justru menyiapkan diri untuk saum teh lama. Sampai berapa? 6. Ada yang mengatakan sampai 6 bulan itu persiapannya. Kalau kita iya, itu terkadang keliru juga yang dipersiapkannya. Terkadang yang kita siapkan untuk Ramadan itu, syahrul Ramadan itu adalah apa? Materi justru. Ini yang harus dijadikan catatan. Banyak sunnah-sunnah yang bisa jadi kita abaikan. Saum Ramadan itu pahalanya sangat besar, sehingga kata Rasul di hadis qudsi bahkan, asyamuli as-saumuli, saum itu milikku, wa ana ajzibihi, akulah, biarkan aku yang akan memberikan balasan. Itu kan tuh, pahala besar itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Al-ajru ala qadril masyaqqah, kesulitannya besar. Kata Rasulullah SAW, ya, ma la yazaluna an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Al-iftar, umatku masih senantiasa di atas kebaikan selama dia menyegerakan dalam berbuka. Tuh sunnah-sunnahnya. Nah, terkadang ini ada sedikit catatan sensitif sejatinya, tapi saya sampaikan nukilan Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan di kitab Manhatul Alam. Kata beliau, yang bagi alal muslimi an yahris, seorang muslim harus bisa menjaga, ya, menjaga apa? Sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yaitu dengan apa? An yatafarraga, ya, an yatafarraga akhiran nahar, terutama di akhir siang. Di akhir siang. Kapan akhir siang? Setelah asar. Memfokuskan diri untuk apa? An yuksiru ad-du'a, an yatslu Al-Quran, tilawah Al-Quran, doa, dan memperbanyak apa? Zikir. Tuh. Wa an la yakhruja minal baiti, dan agar dia tidak banyak keluar dari rumah, illa lihajatin, kecuali ada hajat kebutuhan. Kai la yafutu, supaya tidak apa? Tidak tertinggal kebaikan, khairat minal khairat, kebaikan-kebaikan ini. Karena bisa jadi ketika azan dikumandangkan,
posisi kita masih ada di mana? Di jalan. Atau bisa jadi posisi kita baru datang dari perjalanan, jiwa kita belum siap, masih capek, letih. Akhirnya dampaknya banyak nanti. Kemana? Buka, rusuh, sholat gak khusyuk gitu. Nanti isya capek, taraweh udah. Makanya kata beliau, kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, kata beliau, ya, seorang muslim harus bisa menjaga, terutama agar bisa dia fokus, terutama di akhir siang setelah asar. Kalau nggak penting matang keluar gitu katanya. Mohon ya, saya paham ya, karena sudah menjadi hal yang bahkan adat kalau sekarang sudah dianggap jadi istiadat, sehingga ada istilah tersendiri kalau di kita yang ngabuburit ya. Ini fitnah, talbis iblis yang seperti ini, tipu daya siapa? Syaitan. Tuh. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini Bapak-bapak tidak ada maksud yang lain kecuali hanya apa? Mengingatkan untuk pribadi juga sama-sama. Ya. Dan juga untuk semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk di bahasan, Pak. Ya. Nah. Karena khawatir apa yang telah disampaikan di pertemuan kemarin, perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man ta'abbada lillah, siapa yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa ada bekal ilmu, tanpa dasar ilmu, yafsudu aktsaru mimma yasluhu, rusaknya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Sayang, saum itu barokah. Inginnya keberkahan saum itu menular sampai ke kita. Benar? Ya itu kan harapannya. Maka kata Rasul, rugi, celaka orang yang datang saum summan salahu, kemudian saum tersebut itu berpisah darinya, falam yughfar lahu dzunub, dosanya tetap masih apa? Besar, masih menggunung. Rugi. Lebar makanya. Jadi harapan keberkahan daripada saum itu justru menular kebaikannya kepada kita. Kita mendapatkan kebaikan daripada saum. Tapi tidak menutup kemungkinan keberkahan saum itu nggak sampai. Perumpamannya seperti dalam Quran surah Al-Jumu'ah ya. Mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan ya, apa, orang yang memikul Taurat ya, kemudian tidak mendalami, tidak membacanya, seperti taubahnya himar, keledai memikul kitab-kitab besar. Kitab besar banyak manfaatnya kitab itu, tapi bagi himar manfaat ada nggak? Nggak ada. Artinya secara zatnya mendatangkan, diberikan izin oleh Allah, memberikan keberkahan. Bulan Ramadan Allah izinkan ya, di dalamnya adalah apa? Kebaikan-kebaikan. Tapi jangan memposisikan diri kita sebagai apa? Himar. Mau Pak? Memang mendatangkan keberkahan. Lah, keberkahan itu ya tergantung nanti kita, sikap kita terhadap bulan Ramadan itu sendiri bagaimana? Itu Pak ya. Mari mumpung kita belum masuk ya Pak. Nah, bermula dari azam, dari niat. Karena innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua insyaallah taala akan mendapatkan apa yang diniatkan, akan tetapi bermula dari apa? Niat dan azam yang kuat. Kita azamkan, kita niatkan dalam rangka taat kepada Allah, mengisi apa? Bulan Ramadan dengan amal soleh biidznillah taala. Taib. Pembahasan kita Masya Allah Pak, pembahasan kedua, materi kedua di pembahasan kandungan iman terhadap hari kiamat, yaitu beriman terhadap apa? Kematian, bahwa kematian itu pasti. Kematian itu adalah sebuah apa? Kepastian. Mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan,
wa yadkhulu al-imanu bil mauti wa ma min ba'dihi 'alal ibadi hutma. Ya, ini matan dari kitab Ma'arijul Qabul atau Sulamul Usul. Wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhiri, masuk ke dalam kandungan iman terhadap hari akhir, dan ini adalah kandungan kedua, al-imanu bil mauti, mengimani, meyakini al-maut, kematian. Alladhi huwa al-mufdi bil abdi ila manazilil akhirah, yang menghantarkan seorang hamba ke negeri akhirat, kampung akhirat. Kematian itu fase menghantarkan seorang hamba ke negeri apa? Akhirat. Wa huwa sa'atu kulli insanin bi khususihi, hakikat kematian itu bagi setiap orang adalah kiamat. Kematian bagi setiap orang adalah apa? Kiamat. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pernah disampaikan pula di pertemuan-pertemuan sebelum, in ya'ish hada, sambil mengisyaratkan kepada sahabat kecil, jika anak ini ya hidup, masih hidup, lam yudriku al-harumu qamat alaikum sa'atukum, usia tuamu ya, lam yudrikhu al-harumu, tidaklah al-haram, tua dia, atau maksudnya adalah tidaklah anak kecil ini nanti menjadi tua, qamat alaikum sa'atukum, kecuali kiamat kalian sudah terjadi. Maksudnya adalah apabila anak ini sudah tua, maka tidak akan ada lagi kalian. Kenapa? Karena kiamat kalian sudah terjadi. Maka Rasulullah menyebutkan kematian itu dengan apa? Kiamat. Tuh. Jadi yang pertama, kematian itu apa? Hari kiamat. Untuk siapa? Kita sendiri. Siapa orang ya? Wal imanu bil mauti yatanawalu umur. Sekarang perkara-perkara yang perlu diperhatikan dalam pembahasan iman terhadap kematian. Perkara yang perlu diperhatikan dalam pembahasan iman terhadap kematian. Pertama, minha tahattumuhu ala man kana fid dunya min ahli samawati wal ardi minal insi wal jin wal malaika wa ghairihim minal makhluqat. Seluruh makhluk Allah pasti akan mati. Yang pertama, perkara yang pertama, seluruh makhluk Allah pasti akan apa? Mati. Seluruh makhluk Allah, baik penghuni langit, bumi, tuh, dari kalangan apa? Manusia, jin, malaikat, semua makhluk pasti akan apa? Mati. Tidak ada yang abadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak sekali ayatnya. Di surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajahnya. Tuh,
yakni wajah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu, ketetapan hukum itu miliknya, milik Allah. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya turja'un, kalian akan kembali. Jadi kematian itu adalah apa? Hukum, ketetapan siapa? Allah atas hambanya, atas seluruh makhluknya, dan itu akan kembali. Di surah Ar-Rahman ayat 26, 27, kullu man 'alaiha fanin. Setiap apa yang ada di atasnya itu pasti akan mati, fana, sementara, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tersisa adalah apa? Yang abadi adalah wajah Rabbmu, Tuhanmu, dzul jalali, dan wajah tersebut itu disifati dengan keagungan dan kemuliaan. Nah, berbeda nanti dengan akhir dari surat Ar-Rahman itu sendiri. Wa tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Sifatnya sama. Pertama mazul jalali wal ikram, ya. Kalau yang di akhir wa tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Dzil jalali wal ikram adalah sifat bagi Rabbika, Rabb. Kalau di sini wa yabqa wajhu rabbika, dzul dengan wawu tuh asmaul khamsah namanya, ya, merupakan sifat dari apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini isbat, menetapkan bahwa Allah memiliki apa? Wajah. Wa qala ta'ala, Allah SWT pula berfirman di surah Ali Imran 152, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya pahala-pahala kalian itu akan diberikan balasan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Barang siapa yang dipalingkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya, faqad faza, maka dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan sungguh tidaklah kehidupan dunia itu kecuali, ya, mataul ghurur, perhiasan dan yang al-ghurur, menipu. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ya, panjangnya, hadhil ayatu fiha ta'ziyatul jami'in nas fa innahu la yabqa ahadun ala wajhil ardi hatta yamut. Jadi seluruh makhluk Allah, manusia akan mati. Di hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Amr bin As, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di tafsirnya, man ahabba an yuzahziha anin nar, siapa yang ingin dipalingkan dari siksa api neraka, jadi siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa an yudkhila al jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, fal tudrikuhu maniyatuhu, ya, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka, ya, fal tudrikuhu al maniyatu, maniyatuhu, kematian, maka wafatlah dia, maka hendaklah dia wafat dalam keadaan yu'minu billahi wal yawmil akhir, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Jadi siapa yang ingin dipalingkan dari siksa api neraka, dimasukkan surga, maka, ya, fal tudrikhu maniyatuhu, temui kematian itu dalam keadaan apa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir.
Wal yati ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kemudian yang kedua, wal yati ilan nas. Temui, datangi manusia itu ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Apa yang mereka inginkan, dalam tanda kutip tidak bertolak belakang. Artinya bisa mendatangkan apa? Manfaat kepada siapa? Sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ada dua, Pak. Jadi hubungan baik kepada siapa? Allah. Kemudian yang kedua, muamalah baik terhadap siapa? Sama manusia. Ini dua perkara menjadi kunci sukses, disebutkan dalam ayat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allah taala wa'alam. Baik. Dan kalau dibacakan lanjutan ayat, latublawunna, dan sungguh kalian pasti akan diuji fi amwalikum wa anfusikum. Kalian betul-betul pasti akan diuji fi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa-jiwa kalian. La wala tasma'unna minal ladina utul kitab, dan kalian pasti akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, musuh-musuh Islam. Min qablikum, sebelum kalian, wa minal ladina asyraku, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Adzan katsira, gangguan, begitu banyak gangguan. Wa in tasbiru, jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya itulah azmil umur, perkara yang sangat baik. Jadi lanjutan ayat, kalau dilanjutkan ayatnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan setiap jiwa kita akan mati, ya, kemudian menjelaskan tentang hakikat orang yang sukses, maka kata Allah, latublawunna fi amwalikum, kalian pasti akan diuji loh. Dengan apa? Harta. Pasti kalian akan diuji dengan apa? Jiwa diri kalian. Dan kalian pasti akan apa? Mendengar gangguan-gangguan dari siapa? Mereka ahli kitab, mereka orang-orang yang berbuat syirik. Adzan katsira, gangguan yang sangat besar. Maka kata Rasul, kata Allah ya, wa in tasbiru, jika kalian sabar dan takwa, sabar dan serahkan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, takwa. Fa inna dzalika min azmil umur. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Maka siapapun yang berada di atas kebenaran pasti akan diuji. Nah, lanjut. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang isbat kematian. Sekarang kita masuk di hadis. Atau kita masuk di bagian kedua ya. Wa minha anna kullan, perkara yang kedua yang harus yang menjadi titik perhatian kita, anna kullan lahu ajalun mahdudun. Semuanya memiliki batasan. Kalau tadi kan seluruh makhluk itu apa? Pasti akan mati. Nah, ini lebih terperinci. Anna kullan lahu, semuanya, lahu ajalun, memiliki apa? Batasan. Wa amadun mamdudun, dan waktu yang dibatasi. Yantahi ilaihi, akan berakhir. La yatajawazuhu wa la yuqsiru anhu, tidak bertambah dan tidak akan berkurang. Tuh. Nanti ini dikembalikan kepada marotib iman terhadap takdir yang 4, tingkatan iman terhadap takdir yang 4. Mengimani, meyakini semua di bawah ilmu Allah, meyakini bahwa semua telah dicatat oleh Allah, meyakini semua adalah di bawah kehendak Allah, meyakini semua adalah ciptaan Allah. Makanya qad alima Allah taala jami'a dzalika bi ilmihi alladhi huwa sifatuhu. Allah telah mengetahui itu semua.
Wajarul qalamu bi amrihi yaumal khalqi. Allah juga sudah mencatat dengan penanya. Kata Allah, uktub kainun ila yaumil qiyamah. Kullu kain ila yaumil qiyamah. Catat seluruh takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Bahkan sudah dicatat oleh malaikat. Tuh. Fala yuzadu fihi wa la yunqasu. Kalau sudah ditetapkan maka tidak ditambah dan tidak berkurang. Wa kullu insanin mata'u qutila aw huriqa aw ghuriqa aw bi ayyi hadfin halaka bi ajlihi lam yastakhir anhu. Setiap jiwa wafatnya bagaimana, caranya seperti apa, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 145 Allah berfirman, "Wa ma kana lin nafsin an tamuta illa biidznillah." Tidaklah satu jiwa wafat kecuali sudah izin Allah. Kitaban muajjala, kitab yang sudah memang ditetapkan. Maktub muajjala di kitab Lauhil Mahfuz. Wa man yurid thawabad dunya nu'ti minha. Maka barang siapa menginginkan pahala dunia, kehidupan kenikmatan dunia, nu'ti minha, pasti kami kasih. Wa man yurid thawabal akhirati, namun siapa yang mengharapkan akhirat, nu'tihi minha, pasti kami akan kasih. Nah, bahkan kullau kuntum fi buyutikum, seandainya kalian ada di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba alimul qatlu ila madajihim, kematian itu akan menghampiri walaupun keadaan kalian ada di atas pembaringan. Aina matakun di Ali Imran ayat 154 tadi. Aina matakunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul mautu, kematian pasti akan menghampirimu, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun di benteng yang sangat kokoh tinggi menjulang, tetap ya kematian mah. Hadirin rahimani rahimakumullah, banyak banget ayat-ayat isbat menetapkan kematian. Ada hadis Nabi SAW, Ummu Habibah berdoa, Allahumma mati'ni bizawji, ya Allah mati'ni bizawji Rasulillah, kumpulkan aku bersama suamiku Rasulullah, wa bi Abi Sufyan, dan kumpulkan bersama Abu Sufyan, wa bi akhi Muawiyah, dan kumpulkan aku bersama saudaraku yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ummu Habibah ya. Qala lah Rasulullah, kata Rasul, ditegur, innaki sa'altallah, anti minta berdoa kepada Allah li ajalin madrubatin, dengan ajal yang memang sudah Allah tetapkan itu, wa atharin mautu'atin wa arzaqin maqsumah, athar usia yang sudah ditetapkan, rizki yang sudah dibagi-bagi, la yu'ajjila syai'an, yang seperti itu tidak dikedepankan, tidak bisa diakhirkan. Ya. Walau sa'altallah, jika kamu ingin meminta berdoa kepada Allah, ya, an yu'afiyaka min adzabin finnari wa adzabin fil qabr lakana khairan laki. Jika anti berdoa minta kepada Allah itu agar anti diselamatkan, dijaga dari siksa api neraka, dari siksa kubur, itu jauh lebih baik daripada minta supaya dikumpulkan bersama anak keluarga kita. Ini teguran siapa? Rasulullah kepada siapa? Ummu Habibah. Tabarakallahu fikum. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Ini menarik sekali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah, dan ini adalah ibrah, pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Ketika Ummu Habibah
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan terdengar oleh Rasulullah SAW, Allahumma ya Allah mati'ni bizauji, kumpulkan aku dengan suamiku. Dengan siapa? Dengan Abu Sufyan, bi abi, bapakku Abu Sufyan, wa bi akhi, dan dengan saudaraku Muawiyah. Ini seringkali, ini doa yang seringkali kita panjatkan, ya. Ya Allah, kumpulkan aku, kumpulkan kami. Nah, ya. Kata Rasulullah SAW, innaki sa'altillah, anti meminta, berdoa kepada Allah, li ajalin madrubah, atas ketetapan yang memang sudah ditetapkan, wa atharin mawtu'ah, usia athar yang memang sudah ditentukan, wa arzaqin maqsumah, rizki yang memang berbeda-beda, sudah dibagi-bagi, la yu'ajjal syai'an minha qabla hillihi, ketentuannya tidak akan disegerakan sebelum betul-betul waktunya tiba. Itu kan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang seperti demikian. Wala yu'akhiru, tidak bisa juga diakhirkan satu hari pun, yauman ba'da hillihi. Walau sa'altallah, seandainya saja anti, walau sa'altillah, anti coba minta kepada Allah, an yu'afika, agar Allah menjagamu, min adzabin finnari, dari siksa api neraka, wa adzabin fil qabri, dan adab dari kubur, lakana khairun laki, itu jauh lebih baik untukmu. Nah, ini Pak, pelajaran sangat berharga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Hadis riwayat siapa? Imam Muslim. Jadi minta kepada Allah itu ini, selamat dari siksa api neraka, selamat dari siksa apa? Kubur. Udah fokus itu aja. Khairun. Bukan nggak boleh, boleh kok. Hatta urusan dunia selama itu bermanfaat untuk akhirat kita, emang silakan. Kata Rasul kan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Namun Rasul menuntun kepada hal sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu, gitu maksudnya. Jadi maknanya bukan menafikan, tidak bolehkan, bukan. Tapi Rasul menuntun doa yang lebih utama, yang lebih baik. Khitab kepada Ummu Habibah, pelajarannya untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi doa yang paling utama adalah apa? Keselamatan jiwa dari diri kita, dari siapa? Neraka. Maka masing-masing bapak, ada suami, ada istri, masing-masing berdoa ini. Kalau bapak umpamanya punya tanggungan, punya tanggung jawab, ya, maka ajarkan dan sampaikan hal ini, hal penting ini kepada siapa? Kepada mereka. Rasul pun kan demikian. Dikumpulkan tuh semua keluarga Rasul SAW, Bani Quraisy dikumpulkan semua, paman-paman, bibi-bibi, sampai Fatimah dikumpulkan. Kata Rasul, bagaimana? Angkidi, selamatkan jiwa anti. Salini min mali, coba minta apapun dariku, hartaku. Angkidi, selamatkan jiwamu dari siksa api neraka. Kan nyambung tuh. Nah, itu praktek Rasulullah menyampaikan kepada putri-putrinya, kerabat-kerabatnya semua, agar mereka masing-masing bisa menyelamatkan jiwa-jiwa mereka dari apa? Api neraka. Kemudian beliau mengatakan, la ugni anki minallahi saya, keberadaanku dengan anti, kedekatanku denganmu tidak mampu memberikan apa? Jaminan apapun. Jadi bukan menjadi pokok itu, tapi yang menjadi pokok bagi kita itu adalah apa? Menyampaikan kepada mereka hal ini yang lebih utama tuh, agar masing-masing menjaga diri, ya, meminta, memunajat kepada Allah agar diselamatkan dari siksa api neraka dan azab apa? Kubur. Nah, Masya Allah. Hadis Ibnu Abbas, wa ma yu'ammaru min Muhammadin wa la yanqusu min umurihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Ketika menafsirkan ayat ini, Fatir ayat 11, laisa ahadun quditu lahu bitulil umr wal hayati illa wa baligun ma qadartu lahu min al-umr. Nah, nanti ada hadis, ya, ada paparan juga hadis. Ayat ini menjelaskan tidaklah usia itu dipanjangkan
Wala yanqusu min umri, ada juga usia itu yang dipendekkan kecuali memang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, dan itu bagi Allah mudah. Jadi tidak ada seseorang yang usianya panjang ataupun usianya pendek kecuali memang sudah sampai jatahnya dapat itu Allah Subhanahu wa taala. Hadis Anas bin Malik, man sarrahu an yubsata lahu fi rizki, siapa yang rizkinya ingin dilapangkan, usianya ingin ya, wa an yunsalahu fi atharihi, panjang, maka sambungkan apa? Silaturahim. Hadis ini ditafsirkan oleh hadis Abu Darda Inda Ibni Abi Hatim rahimahullah, dzakarna inda Rasulillah az-ziyadata fil umr, di hadapan Rasulullah disebut-sebut tentang hakikat bertambah usia. Apa sih bertambah usia itu? Jadi tadi kan dikatakan siapa yang ingin usianya dipanjangkan, rezekinya dijembarkan, maka sambungkan apa? Silaturahim. Kata Rasul apa? Mengomentari hadis tadi, Inna Allah Ta'ala la yuakhiru nafsan idza ja'a ajaluha. Allah nggak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang apabila sudah tiba. Wa inna maziyadatul umri, akan tetapi hakikat bertambah usia itu, kata beliau, bizurriyatis salihati, yaitu dengan keturunan yang soleh. Ini salah satu maknanya. Bizurriyatis salihati, yaitu keturunan yang soleh. Yurzaquha al-abu, hamba tersebut diberikan rezeki oleh Allah berupa hamba yang anak keturunan yang soleh. Jadi salah satu makna usia dijembarkan, dipanjangkan itu adalah apa? Di hadis ini, di hadis Abu Darda, adalah dengan diberikan karunia anak yang soleh, keturunan yang baik, yang soleh dan soleha. Itu adalah makna dari usia dipanjangkan. Hadis Abu Darda ya. Fayad'una lahu, mereka mendoakan siapa? Orang tuanya. Min ba'dihi, setelah mereka wafat. Fayalhaquhu du'auhum fi qabrihi, maka doa mereka itu sampai kepada siapa? Kepada mereka fi qabrihi, walaupun mereka dalam kubur. Fadzalika ziyatul umri, maka itulah hakikat bertambah umur, katanya. Wallahu a'lam. Ini salah satu makna ya, gitu, dari bertambah umur, diterangkan, dijelaskan dalam hadis ya. Tuh, walaupun sebagian mengatakan nah salah, ini hadisnya adalah dhaif, tapi makna benar. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam bab pembahasan beriman kepada kematian, al-imanu bi anna dzalikal ajal mahtuma wal haddal marsuma lintihai kulli umur amrin lati'a lana alaihi wala ilma lana bihi. Ilmu mengenai kematian terangkat. Bisa dipahami ya? Ilmu mengenai kematian terangkat. Maksudnya tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana dan bagaimana caranya beliau kita wafat. Terangkat ilmunya. Karena itu termasuk kunci alam gaib. Kata Allah di surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci alam gaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Salah satunya ini, kematian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa pun nggak tahu di tanah yang mana, di bumi mana dia akan mati. Tapi ada di sini Bu, perlu saya baca ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, kita sampaikan saja. Selisih pendapat para ulama tentang derajat hadis ini. Idza aradallahu ta'ala qabda ruhi abdin,
apabila Allah menghendaki ruh seorang hamba itu dicabut, ja'ala lahu fiha, di satu daerah, satu tempat, ja'ala lahu fiha, maka Allah akan menjadikan dia hajatan, ada hajat kebutuhan di situ. Bisa paham, Pak? Saya ulang ya. Ketika Allah hendak mencabut ruh seorang hamba di satu bumi, di satu tempat, di satu daerah, maka Allah akan berikan hajat kepadanya. Hajat itu kebutuhan. Maka Allah akan berikan kebutuhan baginya di tanah tersebut, di kampung tersebut, di daerah tersebut. Jelas, Pak? Jadi wafat seseorang itu isyarat di hadis ini, ya, ketika Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba itu, maka hamba tersebut apa? Dia ada hajat di situ. Wallahu taala. Maka jadikanlah hajat kita itu justru apa? Kebaikan. Tuh. Terakhir, zikrul abdil mauta wajaluhu ala balihi. Mengingat kematian harus senantiasa ada dalam jiwanya. Maksudnya jiwa siapa? Kita. Mengingat kematian harus senantiasa ada dalam jiwa kita. Kan Rasul menyuruh itu, aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur segala bentuk kenikmatan, yakni al-maut, kematian. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada sedikit athar dari Ali bin Abi Thalib. Ayat dan hadisnya saya kira tadi kita cukupkan. Ada athar dari Ali bin Abi Thalib, irtahadatid dunya mudbiratan, ketahuilah dunia itu dia akan membelakangi kita. Jadi dunia itu dia lari membelakangi kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, sedangkan akhirat itu justru apa? Akan menghadapi kita, datang ke kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, dunia dan akhirat itu memiliki pengikut. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kunu min abna'il akhirah, jadilah kamu pengikut akhirat, anak-anak akhirat. Dunia mah di belakang sebenarnya, gitu ya. Akhirat mah di depan, benar kan? Ya, usia kita kan terus berkurang kan? Dunia kita tinggalkan, akhirat semakin dekat. Gitu. Ya. Fa'inal yauma amalun, hari ini adalah amal perbuatan tanpa hisab balasan. Wagodan, sedangkan nanti hisabun wala amalun, hisaban hitungan tanpa apa? Amalan. Sudah lagi tidak ada amal, karena amal sudah tidak lagi diterima. Semua dari kita pasti akan menyesal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beramal soleh, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dimanapun kita berada. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.